sebagai seorang suami mungkin akan menemukan istrinya dalam keadaan-keadaan tertentu, haid, tidak bisa memberikan semestinya, atau mungkin capek, mungkin tidak bisa maksimal. Anda tidak perlu memaksakan mereka untuk melayani Anda. Atau mungkin ada kekurangan yang wallah alam tidak, tapi sempurnakan dengan apa yang bisa dilakukan, sempurnakan dengan cara yang lain. Maksudnya jangan sampai urusan-urusan seperti ini menjadi sebab keretakan rumah tangga. Contoh, seorang suami yang menemukan keadaan istrinya mungkin ya haidnya panjang, sering sakit-sakitan, di samping dia tidak perlu menuntut, akan tapi sebagai seorang istri harus cerdas, aktif dan inovatif. Wah, ini bahasa apa ini? Mohon maaf wahai istri yang solehah, jika seorang suami, ini majelis mulia, majelisnya orang besar, jika seorang suami mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, kalau bicara zina enggak mungkin, kita enggak ngomong bicara zina, itu ahli iman, tidak ngomong masalah perzinaan dengan orang, enggak, mencari kesenangan diri. Jika seorang suami mengeluarkan atau mencari kesenangan dengan tangannya sendiri adalah haram. Tapi jika seorang suami mencari kesenangan dengan kelehaan tangan seorang istri adalah halal. Makanya itu maksudnya aktif, inovatif. Jangan seorang istri kalau lagi haid itu libur semuanya. Nyenengkan suami libur, tahajud libur ya, sarapan pagi pun libur, hanya dikasih termos sama mie di sampingnya, bang sudah ada air panasin situ, tinggal tuangin bikin mie. Ini jadi ternyata ada, karena mohon maaf wahai para istri, Anda tidak pernah jadi suami selama ini kan? Saya kasih tahu rahasia suami itu, selagi mereka kuat imannya, dia tujuannya hanya Anda, ingat. Sehingga mohon maaf, di luar dia melihat yang haram, dia astagfirullahaladzim haram, saya ingin melampiaskan yang halal di rumah. Ternyata di rumah perempuannya adalah ya laki haid, tapi saya punya syahwat tinggi. Iya, memang dalam keadaan haid tidak boleh hubungan suami istri, tapi Anda sebagai istri cerdas, tetap Anda pakai baju yang cantik dan sebagainya, Anda cumbu suami sampai Anda senangkan dengan keahlian Anda, yang penting jangan masuk wilayah itu sampai tuntas, langsung tidur ngorok dan istilah itu. Cuman kadang seorang suami istri itu memang modelnya ada model ogah-ogahan. Mohon maaf, saya sebutkan satu hadis Nabi. Ibu tidak usah khawatir, nanti giliran bapak-bapak habis ini, tenang aja. Ini satu-satu dong. Nah, ini nanti bapak-bapak tunggu aja habis ini. Kalau tidak cepat bubar sebelum saya apa-apain. Ada seorang, jadi masalah hubungan suami istri, ogah-ogahan. Ada satu hadis Nabi, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi, jika ada seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjang, fa'abat, kemudian sang istri itu ogah-ogahan, fabata ghadbanan, suami itu marah. Anda sebagai seorang istri nggak kebayang marah itu kayak apa. Oh, jangan main-main. Suami kalau lagi mau kemudian ditolak itu naik pitam, seminggu nggak hilang itu. Bermacam-macam di otaknya. Ogah-ogahan, sang suami marah, la'adatul malaikatu hatta tusbih, wanita itu akan terkutuk, dikutuk malaikat sampai pagi. Wanita yang membaca hadis ini dengan ketidakmengertian mengatakan, apa-apaan hadis dikit-dikit main kutuk. Karena dia tidak mengerti. Padahal kalau Anda tahu bahwasanya hadis itu, wahai para wanita, ternyata itu hadis terindah bagi wanita. Saya tidak menemukan hadis mesra, hadis indah melebihi hadis ini. Coba Anda cermati, seorang perempuan diajak kemana? Ila firasi, ke atas ranjangnya. Jika ada seorang perempuan, seorang istri diajak suami ke atas ranjang, bukan naik gunung, bukan naik pohon kelapa, bukan Anda nyebrang sungai, di atas bukan ke atas ranjang, tempat terindah bagi orang yang mengerti cinta. Lu diajak ke sini, lah kok ada fa'abat, nggak mau, ogah-ogahan. Suami yang dari tadi lihat aurat di luar, dia orang takut bahwa haram, sampai pengen di rumah, pulang di rumah, katanya suaminya ogah. Begitu kan suami Anda gitu kan?
Anda pernah lihat tak suami Anda begitu? Anda aja tak paham barangkali. Wah ada, cuma dia sembunyikan ngaduk sana. Allah, astagfirullahaladzim, wudhu dia, wah itu. Cuman andanya karena tidak cerdas amat, akhirnya biarin saja lah, paling ketiduran nanti. Nggak boleh gitu. Ogah-ogahan, dikutuk malaikat. Kami mencermati, ini hadis paling indah. Ternyata untuk indah, ada wanita ogah-ogahan. Cuman di alam nyata masih Bu. Saya guyonan pada ibu-ibu, ternyata ibu-ibu itu betul, di saat suaminya ada mau diajak itu alasannya banyak, yang mau nutup jendela, nidurin sang anak, ngangetin sayur, belum beres-beres dapur, macam-macam. Betul begitu Pak? Pak jujur dah Pak, betul kan? Banyak alasan ibu-ibu itu kalau diajak sama suaminya. Bukan ibu-ibu ini semangat, aktif, inovatif ini ibu-ibu ini. Ini sebuah contoh, maksudnya apa? Dalam urusan jangan Anda itu menyerah. Selagi Anda bisa menyenangkan seorang suami dengan apapun yang Anda lakukan halal, Anda lakukan. Seorang suami pun juga demikian. Kadang kalau dia tidak mau ya sudah. Sementara istrinya seorang wanita normal, Anda juga bisa aktif, inovatif, wahai suami. Ini ilmu yang jarang dibahas. Karena selama ini orang egois, kalau saya mau ya saya mau, kalau enggak. Bahkan dalam hubungan suami istri seharusnya Anda tidak hanya di saat saya mau, akan tapi saya harus mengerti, jika pasanganku mau, aku harus pikirkan. Mungkin saat itu kita lagi tidak berkeinginan sama sekali, tapi saya melihat pasanganku menghendakiku. Motivasinya apa? Berarti ada, aku menarik bagi dia. Ada sahabat di dia kepadaku. Dia senang seharusnya. Cuman kenapa kok perempuan ogah-ogahan? Ada suami cuek yang demikian itu, tidak dibenarkan. Apa hubungannya? Jangan banyak menuntut, lakukan kewajibanmu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.